Saya Pak Masdurin Ahmad, ini di Plongan, Desa Wates, RT 1 Kecamatan Ketasa, Kabupaten Semarang. Saya 50 tahun. Ini gini, pertanian itu mulai ditinggalkan. Kan jarang anak-anak muda di kerja pertanian jarang. Saya sejak awal petani. Saya menjadi petani harus membuat harga. Nggak boleh dipermainkan oleh siapapun. Karena yang tahu kos produksi saya. Makanya saya berada di stroberi. Saya tahu kos produksinya. Saya bisa merencanakan harga jualnya biar saya untung. Pengunjung, konsumen juga untung, seneng. Makanya saya salah satunya di stroberi. Saya menanam sayur tapi tidak saya jual fresh. Saya produksi bijinya, seednya. Itu yang menentukan harga ya bukan tengkulak, tapi kita. Karena kita yang tahu produksi. Ini jadi yang melatar belakangi saya. Kalau yang di sini saya 2017. Tapi kalau saya di stroberi sejak 2005. 2005, sekarang 2020. 20 tahun ya. Tapi di sini baru 2017. Ya kalau yang digunakan seperti halnya produksi pertanian yang lain ya, sarana produksi aja. Jadi pemilihan bibit, terus persiapan pupuk, dan tentunya yang tidak kalah penting menguasai teknik lah. Kalau tanaman itu tidak bisa terlepas dari musim. Ya, hampir semua tanaman itu ada ketergantungan dengan musim. Curah hujan, silakan, terus kemarau dan sebagainya, itu salah satu faktor dominan untuk sebuah usaha pertanian. Yang kedua adalah hama dan penyakit. Kalau itu masih bisa disiasati dengan beberapa teknik, tapi kalau sudah musim itu kita mau merekayasa susah. Jadi ya tetap ada kiat-kiat ya, ada. Cuman kalau maksimal produksi kontinu ya nggak bisa, tetap ada ketergantungan dengan musim. Kalau persaingan yang ketat, jadi stroberi itu memang pelakunya belum banyak, yang pertama ya belum banyak, tapi ya sudah ada pelaku-pelaku yang lain. Cuman kalau saya tidak murni untuk usaha istilahnya itu uang nomor satu, tidak, tapi kita lebih ke edukasi. Jadi banyak kunjungan kami itu, banyak teman, banyak khususnya malah nanti generasi muda itu bisa mengembangkan potensinya, ada yang ke pertanian, ada yang ke marketingnya. Jadi potensi alam itu harus dikembangkan. Kami punya pola sendiri, yaitu memang kebun kami tidak luas, Mbak, tapi kami banyak kegiatan di sini. Dari anak-anak misalkan ada outing kelas atau edukasi untuk anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, bahkan sampai kelompok tani, komunitas banyak sharing ke kami untuk baik itu tanaman. Jadi kalau kami misalkan ada buah dengan harga murah, dengan petik dengan harga mahal, pilih petik. Jadi kepuasan itu bukan dikonsumsinya sekarang. Makanya kita kemas dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kan ada kegiatan edukasi, mulai tanam sayur, tanam stroberi, petik sayur, petik stroberi, bahkan pengolahannya pasca produksi jadi buah itu bisa diolah jadi apa. Di sini ada. Besok Selasa kami ikuti salah satu pameran juga UMKM dengan produk olahan stroberi. Kami punya produk sirup sama selai. Dan pendekatan tanaman dikemas dengan edukasi dan game. Happy mereka, bahkan ada yang kunjungan rutin dari lembaga tersebut. Ya, kalau kegagalan di marketing itu, di inovasi pemasaran, itu kegagalan di finansialnya. Nah, terus terang saya juga di teknik ini kurang pemasaran, pengelolaan keuangan yang buruk ya sangat mempengaruhi, Mbak. Karena sudah manajemen itu penting ya. Jadi kualitas buah yang kurang bagus itu dilihat dari sudut pandang mana. Kurang bagus karena penyakit, karena jamur dan lain sebagainya, ya mau tidak mau kita buang.
Tapi kalau tidak masuk spek hanya karena ukuran, size-nya kecil tapi sehat, itu tidak masalah. Tapi bagi pengunjung kan kurang senang. Nah, itu kita olah. Untuk meningkatkan kualitas, ya kita itu pemilihan bibit. Dua, perawatan yang bagus. Yang ketiga, kalau memenuhi kebutuhan konsumen, maka kita harus melihat kebutuhan konsumen seberapa. Ini kita ada 2 lokasi, ini salah satunya. Dengan keuangan yang baik, dengan manajemen yang baik, tentunya kita selalu bisa ada peningkatan. Terutama ya pendapatan lah. Terus yang kedua adalah keberlangsungan sebuah usaha itu sendiri. Kita harus menjaga komunikasi yang baik dengan konsumen. Di sini kan tidak hanya jual produk istilahnya, jual produk beli stroberi, enggak. Kami menyediakan bibit sehingga banyak pengunjung ke sini ini beli bibit. Terus setelah beli bibit, kami berikan layanan konsultasi gratis. Beli bibit ke kami, nyatat nomor kami, sampai rumah ada kendala apa selalu komunikasi. Alhamdulillah sejauh ini komunikasi kami dengan konsumen, dengan mitra terjalin dengan baik. Kepuasan itu bukan dinilai dari saya murah dan mahal, tidak, bagus dan tidak, belum tentu. Tapi pelayanan itu juga tidak kalah penting. Saya keluar sendiri bersama keluarga, dan kalau butuh tenaga ya ada tenaga. Kalau musim gini, musim hujan ini masih isinya hanya perawatan dan operasional. Hasilnya belum. Dan nanti kalau sudah musim panas, musim tamu, musim panen, lagi itulah bisa nutup untuk modal operasional yang sementara mungkin diambil dari job yang lain. Tamu, musim panen, lagi itulah bisa nutup untuk modal operasional yang sementara mungkin diambil dari job yang lain. Pengolahan tanah itu teknologi juga, teknologi mengolah tanah. Pemupukan bagaimana pupuk organik yang bagus butuh teknologi pengolahan pupuk. Drainase, pengairan, bagaimana bisa teratur air tidak lebih dan tidak kurang. Itu lagi nanti kalau pasca panen mau diolah, banyak lagi teknologinya. Jadi stroberi itu buah yang tidak tahan lama. Banyak varietas sebetulnya, ada yang tahan lama, tapi yang saya kembangkan ini yang tidak tahan lama. Karena yang tahan lama itu breaknya rendah. Break itu manisnya kurang, lebih ke asam. Maka saya pilih yang breaknya tinggi, yang manis. Di marketingnya di sini bukan marketing menjual produk, tapi mendatangkan pengunjung. Kami sementara ini masih di komunitas-komunitas, bahwa keberhasilan itu tidak bisa dibayangkan. Keberhasilan itu harus melalui proses untuk dilakukan dulu. Orang yang takut dengan bayangan kegagalan, dia tidak akan berhasil.